Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di Pelita Pengharapan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan kesempatan untuk menikmati indahnya pagi hari ini. Mari sejenak kita menenangkan hati di hadapannya. Di tengah segala aktivitas yang menanti hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan penuh ketenangan. Karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Biarlah firman-Nya menjadi pelita bagi setiap langkah kita hari ini dan membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan nafas yang masih Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berakhir dan selalu baru setiap pagi. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Bukalah mata rohani kami supaya kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga memahami, menerimanya dengan hati yang lembut, dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk lebih dahulu melihat dan membenahi diri kami sendiri, sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan mampu mengasihi sesama dengan kasih yang berasal dari-Mu. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Pimpin setiap langkah, perkataan, keputusan, dan pekerjaan kami agar semuanya menyenangkan hati-Mu. Jauhkan kami dari sikap yang mudah menghakimi orang lain, tetapi berilah kami hati yang rendah, mau terus dibentuk dan memiliki belas kasihan kepada sesama. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami, menguatkan kami dalam setiap tantangan, dan menjadikan hidup kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu pertanyaan yang sederhana tetapi sangat dalam. Kapan terakhir kali Anda menangisi keadaan hati Anda sendiri di hadapan Tuhan? Seringkali kita mudah melihat kesalahan orang lain, mudah merasa kecewa terhadap mereka, bahkan mudah menghakimi. Tetapi, sudahkah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ubahlah aku terlebih dahulu. Renungan pagi ini mengajak kita belajar bahwa perubahan yang sejati selalu dimulai dari hati kita sendiri. Ketika Tuhan lebih dahulu memulihkan hidup kita, barulah kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Dalam kehidupan ini, Tuhan sering mengizinkan kita melewati berbagai ujian. Salah satu ujian yang paling penting adalah, apakah kita mau melihat keadaan hati kita sendiri sebelum melihat kehidupan orang lain? Kita sering merasa sedih melihat orang lain hidup jauh dari Tuhan. Itu adalah hal yang baik. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa sebelum kita memiliki beban untuk orang lain, kita perlu lebih dahulu merasakan duka cita karena dosa dan kelemahan kita sendiri. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan hati yang rendah, mengakui bahwa kita masih membutuhkan pertolongannya setiap hari. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Namun, bagaimana kita dapat mengasihi orang lain dengan benar jika kita sendiri belum belajar mengasihi diri sesuai kehendak Tuhan? Mengasihi diri sendiri bukan berarti memanjakan diri atau menjadi egois. Yang dimaksud adalah membawa hidup kita kepada Tuhan, membiarkan Dia mengubah kita, membersihkan hati kita, dan membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nabi Yesaya memberikan teladan yang indah. Dalam Yesaya 6 ayat 4-7, ketika ia berjumpa dengan kekudusan Tuhan, ia tidak langsung memikirkan kesalahan orang lain. Sebaliknya ia berkata, Aku orang najis, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis. Yesaya lebih dahulu menyadari dosa dan kelemahannya sendiri. Ia membiarkan Tuhan menyucikan hidupnya. Barulah setelah mengalami pemulihan itu, di Yesaya 6 ayat 8 ia berkata, Ini aku ya Tuhan, utuslah aku. Perhatikan urutannya, disadarkan, dibersihkan, lalu diutus. Begitulah cara Tuhan bekerja terhadap orang percaya, setiap orang percaya. Pelayanan kepada Tuhan bukan pertama-tama dimulai dari kemampuan berbicara, bukan juga dari kepandaian berkhotbah atau kesibukan melayani di gereja. Pelayanan yang benar dimulai dari hati yang sudah lebih dahulu disentuh oleh Tuhan. Seseorang mungkin pandai menjelaskan firman Tuhan, tetapi jika hidupnya sendiri belum diubahkan,
Perkataannya seringkali tidak menyentuh hati orang lain. Sebaliknya, orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan secara pribadi akan berbicara dengan kerendahan hati, penuh kasih, dan penuh pengertian. Perkataannya bukan hanya benar, tetapi juga menguatkan. Karena ia pernah merasakan bagaimana Tuhan mengangkat dan memulihkan hidupnya. Hal yang sama kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 21, Paulus menuliskan pergumulannya dengan air mata bagi jemaat di Korintus. Mengapa ia menangis? Karena ia sungguh mengasihi mereka. Ia ingin mereka hidup sesuai kehendak Allah. Air mata Paulus bukan lahir dari sikap merasa lebih suci daripada orang lain. Air mata itu lahir karena ia sendiri telah lebih dahulu diproses Tuhan. Ia mengenal pergumulan hidupnya sendiri, sehingga ia dapat merasakan penderitaan rohani orang lain. Inilah kasih yang sejati. Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisinya, "Jangan menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri." Perkataan ini mengingatkan kita bahwa perubahan selalu dimulai dari dalam hati, sebelum kita sibuk memperbaiki orang lain. Biarlah Tuhan lebih dahulu memperbaiki hidup kita. Semakin kita sadar betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, semakin kita mampu mengasihi dan menolong sesama tanpa menghakimi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hari ini Tuhan juga mengingatkan kita bahwa pelayanan bukanlah soal mencari pujian, membangun nama besar, atau mengejar keberhasilan di mata manusia. Pelayanan adalah tentang membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Gereja bukanlah tempat untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan tempat di mana banyak orang menemukan keselamatan, pengharapan, dan kasih Tuhan. Karena itu, Tuhan rindu agar setiap pelayannya memiliki hati yang penuh belas kasihan. Hati yang rela berdoa, hati yang rela berkorban, hati yang tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama. Semua itu dimulai ketika kita sendiri terus membiarkan Tuhan membentuk hidup kita setiap hari. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita memiliki duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia akan terus memperbaiki hidup kita, membentuk karakter kita, memberikan hati yang semakin mengasihi sesama, dan menghibur kita dengan damai sejahteranya. Orang yang mengalami kasih Tuhan seperti ini akan rela memberi, rela melayani, bahkan rela berkorban. Karena ia sadar bahwa keselamatan jiwa jauh lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Dan yang indah adalah ketika kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap memelihara, mencukupkan, dan memberkati setiap langkah hidup kita. Mari kita bertanya kepada diri kita pagi ini. Apakah saya lebih sering melihat kesalahan orang lain daripada memperbaiki hati saya sendiri? Apakah saya sudah datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan mau dibentuk olehnya? Kiranya mulai hari ini, kita tidak hanya menjadi orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi menjadi pribadi yang sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Karena ketika hidup kita dipulihkan, kita akan mampu menjadi saluran kasih dan penghiburan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Doa Bapa yang penuh kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada mengakui kelemahan kami sendiri. Tuhan, ajarlah kami memiliki hati yang rendah, hati yang mau dibentuk, dan hati yang selalu rindu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bersihkan setiap kesombongan, keegoisan, dan dosa yang masih ada di dalam hidup kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami hati yang penuh belas kasihan, sehingga kami dapat mengasihi sesama dengan kasih yang berasal dari-Mu, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat, membawa penghiburan, pengharapan, dan keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kepadamu, Engkau akan terus memimpin, memelihara, dan menyempurnakan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum Anda meninggalkan video ini, izinkan saya mengingatkan satu hal. Jika renungan ini memberkati Anda hari ini, klik like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng sekarang juga. Mungkin bagi Anda itu hanya satu klik, tetapi lewat satu klik itu, semakin banyak jiwa bisa dijangkau dan dikuatkan oleh firman Tuhan setiap pagi. Tuliskan pokok doa Anda di komentar. Tuhan Yesus memberkati.